mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Ibu Guru Pamong, Ibu Herisa, kemudian calon guru kita, Ibu Leni. Pada hari ini kita akan merefleksikan proses mengajar mandiri dengan metode kasus. Saya ingin bertanya, bagaimana rasanya Ibu Leni mengajar dengan menggunakan pendekatan ini? Eh, Baiklah, langsung saja Bu. Terima kasih kepada Bu Mentor. Di sini ada dosen pendamping dan juga Ibu Guru Pamong. Selama melaksanakan pendekatan ini, saya selaku guru yang mengajar di kelas merasa sangat tertantang begitu ya, karena pada saat proses pembelajaran siswa-siswa ketika kita gunakan pendekatan case method ini mereka lebih aktif ya dan juga antusiasnya juga meningkat karena di sini kita menyajikan kasus yang berhubungan langsung dengan dunia nyata atau kontekstual dan juga berhubungan dengan tempat di mana mereka tinggal dan langsung dihubungkan karena di sini eh, kasus yang saya berikan itu berhubungan dengan kasus pencemaran sungai. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Bu Leni. Saya perhatikan tadi di dalam pengajaran Ibu sudah menerapkan metode case study di mana anak-anak diberi sebuah case kemudian diminta untuk berdiskusi berdasarkan kelompok masing-masing. Saya rasa itu juga sudah cukup baik begitu, sudah sangat menerapkan pembelajaran secara mendalam. Ya, mungkin materi yang Ibu berikan juga sudah terlihat real dengan apa namanya lingkungan sekitar begitu. Mungkin itu saja, Bu Mentor. Izin, Bu, suaranya. Suara suara Bu Mentor. Oke, baik. Ya. Baik ya Ibu Guru Pamong, ya menurut saya itu poin yang sangat bagus. Nah, jadi Ibu Leni gimana? Menurut Ibu Leni, apakah metode kasus ini efektif? Ya, kalau berdasarkan hasil proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, kalau saya lihat itu metode ini sangat aktif ya, sangat efektif gitu ya, Bu ya. Karena siswa ketika kita hadapkan pada satu kasus, dia tidak hanya mendengar secara teori yang kita sampaikan saja, tapi mereka juga harus mengeluarkan pendapat dan juga memiliki critical thinking atau kemampuan berpikir kritisnya juga harus mereka perdalami karena mereka harus mencari tahu misalnya kita tadi menyampaikan suatu kasus tentang kerusakan ekosistem sungai gitu ya. Mereka harus memiliki kemampuan berpikir kritis untuk mencari, menganalisis penyebab dan apa kira-kira solusi yang bisa mereka tawarkan sebagai siswa untuk menghadapi atau mencarikan solusi untuk kasus terutama kasus kerusakan ekosistem sungai ini. Begitu, Bu. Oke, tepat sekali ya. Eh, itu artinya itulah inti dari case method. Nah, sekarang mari kita bahas tantangannya. Nah, jadi apa menurut Ibu Leni yang merasa bahwa membuat Bu Leni merasa prosesnya itu belum maksimal? Kira-kira apa? Ya, terima kasih Bu. Tadi memang kita selaku guru hendaknya memang bisa melakukan manajemen kelas gitu Bu ya, dan juga pengelolaan kelas yang baik. Karena tadi saya sudah membagi kelompok sesuai kelompoknya masing-masing yang juga di mana siswa-siswanya juga memiliki kemampuan yang heterogen gitu ya, dan mereka memiliki eh, punya kemampuannya masing-masing. Jadi selama mereka berdiskusi itu yang menjadi kendala atau masih menjadi hambatan itu adalah eh, apa lamanya proses diskusi yang berbeda-beda gitu ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.
Dan manajemen waktu ini juga akan mempengaruhi nanti proses ketika mereka presentasi di kelas. Jadi jujur saja, ibu-ibu mentor dan juga guru pamong saya sampaikan di sini. Tadi kita punya 6 kelompok gitu ya. Karena ke tidak apa waktu tadi yang masih kurang gitu ya. Jadi hanya 4 kelompok saja yang bisa melaksanakan tahap presentasi di depan kelas yang nantinya mungkin ini menjadi evaluasi saya selaku guru untuk melakukan pengelolaan terutama waktu pada proses pembelajaran selanjutnya. Demikian, Bu. Ya, baik baik sekali. Terima kasih Bu Leni. Tadi ya juga saya perhatikan di beberapa waktu begitu ya, ketika Bu Leni berkeliling, kemudian Ibu hanya fokus pada satu grup saja atau satu grup saja. Mungkin untuk kedepannya Ibu bisa lebih memperhatikan semua, misalnya ada beberapa grup, ada 4, berarti semuanya dikelilingi Bu Leni begitu. Jadi lebih terarah begitu untuk diskusinya begitu. Itu yang saya lihat tadi agak kurang ini untuk menjadi evaluasi ke depannya. Ya, memang kira-kira begitulah observasi yang bagus ya, Ibu Guru Pamong ya, Bu Ica ya. Nah, jadi Bu Leni, gimana Bu Leni bisa cara mengatasinya? Kira-kira yang disampaikan Guru Pamong tadi. Ya, terima kasih Ibu. Ibu, jadi tadi terkait waktu juga dan juga tadi disampaikan oleh Bu Guru Pamong gitu ya, terkait memang saya lebih ada fokus ke hanya beberapa kelompok tertentu saja begitu ya. Mungkin nanti untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba memberikan isyarat-isyarat nonverbal gitu ya, yang mungkin untuk mengingat siswa-siswa tersebut untuk waktu yang kita gunakan sehingga lokasi waktu sesuai dengan RPP yang telah ada mulai dari tahap pendahuluan, tahap kegiatan inti dan juga tahap penutup sehingga eh, hendaknya yang saya sampaikan tadi terkait eh, presentasi yang seharusnya semua kelompok itu bisa sampai pada keseluruhan kelompok yang ada. Dan juga terkait tadi saya mungkin fokusnya hanya beberapa kelompok saja, itu menjadi catatan saya untuk proses pembelajaran selanjutnya, sehingga semua kelompok memiliki saya punya waktu untuk melihat mereka secara keseluruhan dari 6 kelompok yang ada. Demikian, terima kasih Ibu-ibu. Ya, sangat baik sekali ya, Ibu Pamong ya, Bu Ica ya. Jadi kita sepakat bahwa metode kasus ini sangat efektif, begitu. Nah, tapi Ibu Leni perlu mengasah keterampilan juga, bagaimana bisa eh, menguasai apa keterampilan manajemen kelas gitu, terutama dalam mengelola waktu ya, Ibu Ica ya. Dan Ya. yang paling penting adalah yang seperti disampaikan Bu Ica tadi, nah bagaimana memonitor semua kelompok. Nah, ini bisa tercover. Eh, Terima kasih Bu. Baik, saya akan mencoba nanti untuk memperbaiki mungkin dari rencana pembelajaran saya atau RPP saya dan juga membuat strategi yang lebih baik sehingga kendala-kendala yang saya temui ketika proses pembelajaran tadi hendaknya bisa saya minimalisirkan. Terima kasih Ibu dosen dan juga Ibu Guru Pamong atas masukannya sehingga pengelolaan kelasnya bisa menjadi lebih efektif lagi hendaknya. Ya, saya juga berharap Bu Leni tidak ragu ketika ada kendala di dalam membuat RPP ataupun ketika pembelajaran sedang berlangsung, silakan bertanya begitu. Bisa ke saya ataupun ke Bu Mentor Bu Yesi. Dan juga seperti yang kita ketahui pengalaman mengajar itu memang butuh proses belajar seumur hidup. Saya pun juga begitu. Jadi kadang-kadang kita membuat RPP itu sudah sempurna, kan tetapi untuk aplikasinya tidak sesuai dengan apa yang kita tulis, apa yang kita bahas begitu. Ya, betul sekali ya, Bu Ica ya.
yang disampaikan Ibu Guru Pamung tadi bahwa sebenarnya Ibu Leni udah tepat nih jalurnya nih, udah bagus. Nah, jadi kami berharap ini jadikan setiap tantangan yang Bu Leni hadapi itu sebagai kesempatan untuk berkembang. Nah, itu. Jadi Ibu Leni sudah nunjukkan nih kemandiriannya dan bisa merefleksi diri. Ini ya, ya Bu Leni ya, sangat luar biasa sekali saya pikir. Terima Iya, kasih eh, Ibu Guru Pamong dan juga calon guru dan para siswa semuanya. Nah, saya berharap apa yang kita diskusikan tadi bisa bisa diaplikasikan ya, Ibu Leni ya, sebagai calon guru profesional. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.